all for the gram. Bitches love the gram. Oh wait, shit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini saya mengumpulkan para manajer divisi dan manajer keuangan untuk membahas laporan keuangan yang ada di perusahaan kita selama setahun kebelakangan ini. Baik untuk manajer operasional, yang pertama bagaimana hasil operasional kita selama 1 tahun terakhir. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya akan memaparkan tentang hasil manajemen operasional. Yang pertama ada analisis produk, jenis barang, nama produk Lulabi, material produk ada dinamo, kabel, kertas HPS, baterai, dan lampu. Karakteristik Lulabi adalah produk mainan anak-anak yang mampu memvisualisasikan cerita menjadi bayangan di dinding, sehingga anak akan mampu melatih otak kanan dan kirinya sekaligus dengan mendengarkan cerita dan melihat gambar yang terproyeksikan. Dengan konsep produk sebagai mainan, Lulabi juga dapat digunakan sebagai hiasan rumah saat tidak digunakan. Hasil kinerja berdasarkan jumlah pekerja bidang operasi sebanyak 3 orang dengan sehari membuat 2 produk, maka dalam sebulan masa produktif 20 hari telah menghasilkan maksimal 120 produk dengan standar error of estimate 8,3%. Maka rata-rata dalam 1 bulan perusahaan telah menghasilkan 110 produk. 550 produk telah dihasilkan dalam 5 bulan terakhir. Hal ini telah sesuai dengan rencana yang ditentukan oleh organisasi usaha. Terus ada hambatan dan inisiatif solusi yang diambil. Yang pertama, mengingat produk yang dihasilkan berjenis barang, proses produksi memerlukan detail yang lebih akurat dalam menyusun setiap komponen barang. Tingkat kesulitan yang tinggi menyulitkan pekerja untuk menyelesaikan 2 barang dalam sehari. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas produk dalam pelaksanaannya. Proses produksi mengambil langkah untuk menambah jam kerja setiap pegawai dalam menyelesaikan tugasnya dan atau memberikan target pada pegawai untuk menyelesaikan 110 produk dalam 1 bulan melalui kerjasama antar pegawai tersebut. Yang kedua ada penggunaan dinamo dan gear dalam produksi menyulitkan hasil kecepatan perputaran pada setiap produk. Tenaga yang dihasilkan tidak sepadan dengan jumlah gear untuk memperlambat lalu gerak perputaran cerita di atas media panggung yang dibuat. Sejauh ini manajemen operasi mengambil keputusan untuk mengurangi lilitan pada dinamo yang merupakan faktor utama penentu tenaga, sehingga kecepatan perputaran yang dihasilkan dapat berkurang. Terima kasih. Dan selanjutnya bagaimana laporan kinerja di perusahaan kita? Baik, selanjutnya saya dari manajer sumber daya manusia akan membacakan susunan organisasi. Yang pertama yaitu direktur yang dipimpin oleh Bapak Sandi, yang kedua yaitu kepala manajer operasional yang dipimpin oleh Ibu Nabila, dan yang ketiga itu ada manajer keuangan yang dipimpin oleh Bapak Adi, dan selanjutnya itu ada manajer pemasaran yang dipimpin oleh Ibu Serli, dan yang terakhir itu ada tim pelaksana yang dipimpin oleh Ibu Lia. Dan selanjutnya itu saya akan membacakan hambatan dan inisiatif solusi. Yang pertama yaitu ada dalam pelaksanaan usaha, jam kerja yang dilaksanakan kadang tidak sesuai dengan standar operasional perusahaan, yang dimana dalam 1 hari ditentukan 8 jam untuk bekerja, namun pelaku usaha yang pada umumnya adalah mahasiswa sulit dalam mengatur usaha kerja operasional perusahaan. Sehingga pada pelaksanaan kegiatan operasional, perusahaan dibentuk tim untuk menyelesaikan setiap hambatan dalam setiap aspek manajerial perusahaan. Yang kedua, kesibukan masing-masing personal pada pengurus bidangnya menyebabkan kurang tersampainya dengan jelas komunikasi antar
tingkat manajer sehingga program yang dilaksanakan terhambat untuk diaplikasikan pada berbagai bidang manajerial. Dalam hal ini, manajemen komunikasi dilakukan secara langsung dari atas ke bawah oleh pimpinan perusahaan melalui pertemuan khusus untuk mendikte program yang seharusnya telah diimplementasikan. Yang ketiga, yaitu kurangnya tenaga kerja mengurangi tingkat pelaksanaan usaha sehingga akan mengurangi tingkat penjualan dan pemasukan produk akan berjalan dengan lama. Oleh karena itu, perusahaan yang tergolong baru ini menggunakan metode penjualan dan pendemonstrasian produk secara langsung dan bersama-sama di lokasi target penjualan. Yang terakhir yaitu adalah tingkat pengajian masih tergolong murah dan tidak ada intensif untuk memancing prioritas kerja dari setiap karyawan usaha. Permasalahan ini belum dilakukan solusi, namun walau tergolong masih dapat tercapai target dari tugas masing-masing, hal ini perlu diperhatikan untuk memajukan tingkat produktivitas kerjanya. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin tahu selanjutnya laporan dari manajemen keuangan bagaimana. Terima kasih Pak atas waktunya. Berikut merupakan analisis biaya. Yang pertama, biaya tetap dengan jumlah Rp4.315.000 dengan umur ekonomis 3 tahun, maka per bulannya yaitu Rp119.861. Yang kedua itu biaya tidak tetap. Yang pertama, biaya bahan utama dengan jumlah Rp4.281.000. Yang kedua, biaya bahan pembantu dengan jumlah Rp220.000. Yang ketiga, biaya listrik dengan jumlah Rp288.000, sehingga total biaya tetapnya itu Rp4.789.000 per bulan. Yang ketiga, biaya produksi dengan jumlah Rp4.908.861 per bulan. Penentuan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualannya yaitu Rp44.627 dan harga jualnya yaitu Rp79.000. Analisis keuntungan dengan harga jual Rp79.000 per buah. Asumsi dalam 1 bulan penjualan dan produksi mencapai 110 produk, maka payback period terjadi pada 0,22 tahun. Artinya dalam waktu sekitar 3 bulan usaha ini telah kembali modal. Sekarang usaha ini sudah berada di posisi bulan kelima dari pelaksanaan program awal. Jadi keuntungan perusahaan yang didapat di bulan kelima ini yaitu sebesar Rp18.905.695. Hambatan dan inisiatif solusinya dalam pelaksanaan pencatatan keuangan tidak ada spesifikasi khusus mengenai akuntansi manajerial maupun akuntansi biaya, sehingga dalam pelaksanaannya masih dijadikan dalam satu bidang yang diurus oleh pegawai bidang keuangan. Akuntansi biaya dan akuntansi manajerial sangat membantu dalam menentukan strategi pembelian yang erat kaitannya dengan harga produksi yang cenderung selalu berubah. Terima kasih. Baik, bagaimana laporan proses pemasaran pada tahun ini? Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan memaparkan dari pemasaran. Yang pertama ada segmentation. Segmentasi pasar yang digunakan dalam hal ini adalah atomisasi. Karena Lulabi tidak hanya dapat digunakan untuk alat cerita saja, penampilan yang menarik juga dapat digunakan sebagai hiasan ruangan. Selain itu, cerita yang hanya disajikan melalui gambar dapat diartikan dengan cara berbeda, sehingga mereka bisa mendapatkan produk ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya ada dari targeting. Lulabi dapat merambah pasar anak-anak usia balita dan sekolah dasar. Cerita dongeng yang disajikan akan sangat mempengaruhi penjualan produk ini. Ketertarikan anak-anak terhadap gambar dan imajinasi sangat potensial di usia tersebut. Keberadaan produk ini juga akan menuai banyak ketertarikan dari berbagai orang tua karena produk ini merupakan produk baru dan dirasa telah dibutuhkan oleh para orang tua dalam membawa cerita terhadap anak-anak. Yang ketiga ada promosi. Karena produk ini masih sangat baru dan perlu untuk dipublikasikan, sehingga Lulabi diperkenalkan dan dijual di dunia jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Messenger, dan sebagainya. Pemasangan spanduk di lokasi usaha dan tempat-tempat strategis lain. Selain dapat menjangkau pasar dimanapun, produk ini juga bisa menjadi booming lebih dahulu ke masyarakat dengan cara promosi secara langsung ke kelompok belajar dan taman kanak-kanak dan sekolah dasar.
Yang keempat, ada kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran dilakukan dengan cara melakukan demonstrasi langsung di berbagai kelompok belajar, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Hal ini dikarenakan akan mempertemukan produk dengan konsumen secara langsung, sehingga timbul ketertarikan konsumen yang ada dalam analisisnya. Akan membuka peluang untuk lakunya produk Lulabi. Selain itu, publikasi melalui dunia jenjang sosial seperti Facebook, Twitter, dan sebagainya juga akan membantu mempertemukan produk dengan konsumen dalam lingkup geografis yang lebih luas. Selanjutnya ada wilayah pemasaran. Sukses mencapai tujuan untuk publikasi produk di kota Solo pada bulan pertama. Selanjutnya, manajemen pemasaran mampu merambah kota-kota lain di sekitar kota Solo. Terima kasih. Bagaimana evaluasi di perusahaan ini? Baik, terima kasih atas waktunya. Berikut saya paparkan evaluasi perusahaan. Yang pertama, pendapatan yang dicapai oleh perusahaan mencapai 18.905.695 rupiah dalam satu periode. Target penjualan mencapai titik maksimal dan memberikan pengaruh pada siklus hidup usaha. Perkembangan usaha stagnan dalam zona aman karena pelaksanaan program sesuai dengan waktu efisiensi. Selanjutnya, aturan yang disepakati pada standar operasional perusahaan atau SOP belum berjalan dengan maksimal. Kendala ini disebabkan oleh kebanyakan kurangnya tenaga ahli untuk mengisi bagian operasional perusahaan. Manajemen masih belum melaksanakan fungsinya dengan baik untuk bekerja pada bidang yang ditempati masing-masing. Pemberian tanggung jawab masih kurang sesuai dengan tanggung jawab yang harus diterima masing-masing manajer lini. Namun, pencapaian yang dihasilkan dari perusahaan dengan modal awal yang tergolong sederhana telah menunjukkan kelayakan untuk tetap dikelola untuk pencapaian yang lebih baik lagi. Tujuan yang telah dicapai masih berada dalam tahap perkembangan. Publikasi yang semakin merata akan meningkatkan tingkat permintaan. Penawaran yang sekarang belum mampu untuk melayani tingkat permintaan yang semakin menguat. Penambahan tenaga kerja perlu dilakukan di berbagai lini agar tanggung jawab yang diterima oleh pekerja sesuai dengan pencapaian target yang harus dilakukan. Selanjutnya saya akan paparkan kesimpulan dari hasil rapat ini. Yang pertama, melihat hasil laporan dari berbagai lini dan penggambaran evaluasi perusahaan secara umum, perusahaan telah mencapai tujuan yang telah ditemukan dengan baik. Namun ada beberapa hal yang masih harus diperhatikan. Yang pertama, terdapat kekurangan dalam produksi produk. Dinamo yang digunakan kurang mampu untuk mendongkrak kualitas produk. Yang kedua, kurangnya tenaga kerja untuk memberikan bantuan dan pembagian tugas. Yang ketiga, sistem pengoperasian usaha belum sesuai dengan keadaan yang terjadi, sehingga banyak terjadi tumpang tindih pelaksanaan dalam tugas. Yang keempat, kondisi ekonomi usaha berada pada tingkat stagnan meningkat, sehingga faktor permintaan produk Lulabi meningkat dan belum sesuai dengan keadaan tingkat permintaan produk yang diberikan perusahaan. Yang terakhir, komunikasi antar tingkat organisasi tidak sesuai dengan jadwal, namun tercapainya tujuan program ini sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Sandi. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Rapat tahunan laporan bisnis saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.